Magyar. Ia tak hanya menang atas seorang pemberontak, melainkan atas masa lalu yang ingin menyeret bangsanya kembali ke kegelapan. Bab 3, Mahkota Suci dan Hari Natal Abadi. Pada hari Natal tahun 1000 di Esztergom, kota suci di tepi sungai Danube, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Dari Roma, Paus Silvester II mengirimkan mahkota suci yang kelak disebut Mahkota Suci Hungaria sebagai tanda pengakuan gereja terhadap Raja Stephen. Di hadapan para bangsawan, uskup dan rakyatnya, Stephen mengenakan mahkota itu. Dentang lonceng bergema. Doa-doa dalam bahasa Latin naik ke langit. Vajk, anak suku Magyar, kini diakui sebagai Raja Kristen pertama Hungaria. Itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah kelahiran sebuah bangsa baru. Dari padang rumput barbar, lahir sebuah kerajaan Kristen yang kini setara dengan Prancis, Jerman, dan Polandia. Dunia Eropa mengakui Magyar bukan lagi kaum liar penjara, tetapi sebuah bangsa dengan takhta dan peradaban. Bab 4. Membangun kerajaan. Stephen tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, melainkan di hati rakyat. Ia pun memulai tugas besar membangun kerajaan dari akar. Ia membagi tanah Hungaria menjadi 10 keuskupan, mendirikan gereja-gereja agung di Esztergom, Kalocsa, dan Pécs. Biara-biara Benediktin berdiri menjadi pusat doa sekaligus pendidikan. Para imam dari Italia, Jerman, dan Prancis datang membawa kitab, musik, dan pengetahuan. Stephen juga menulis kode hukum pertama Hungaria. Ia mewajibkan rakyatnya menghadiri misa setiap minggu, melarang praktik-praktik pagan, menetapkan hukuman bagi pencuri dan pembunuh, serta mengatur perdagangan dan kepemilikan tanah. Dengan hukum itu, ia mengikat bangsanya bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan aturan bersama. Namun membangun iman tidaklah mudah. Banyak kepala suku menolak meninggalkan dewa-dewa nenek moyang. Beberapa kali pemberontakan meletus. Stephen menghadapi mereka dengan ketegasan. Bagi yang taat, ia penuh kasih. Bagi yang melawan, ia tanpa ampun. Darah kembali tumpah, tapi dari darah itu lahirlah kerajaan yang kokoh. Bab 5. Kehidupan pribadi sang raja. Di balik kemegahan kerajaan, kehidupan Stephen diwarnai suka duka. Ia menikah dengan putri Gisela dari Bayern, saudari Kaisar Heinrich II. Pernikahan ini mempererat hubungan Hungaria dengan Jerman, sekaligus meneguhkan posisinya di mata Eropa. Dari pernikahan itu lahir seorang putra, Imre Emmerich, yang menjadi cahaya harapan. Stephen menaruh seluruh impiannya pada sang anak. Ia mendidiknya dalam iman hukum dan seni memimpin, menyiapkan Imre sebagai penerus kerajaan Kristen. Namun takdir kembali menguji. Suatu hari, saat berburu, Imre jatuh dari kudanya dan meninggal dunia. Dunia Stephen runtuh. Ia bukan hanya kehilangan anak, melainkan masa depan dinasti. Duka itu menusuk jauh ke jantungnya. Namun ia tidak melawan kehendak Tuhan, ia memilih berdoa. Ia lebih sering berada di kapel, menundukkan kepala, menyerahkan kesedihan kepada Allah. Dari kehilangan itu lahir